Mau beralih ke energi bersih, pemerintah bagikan insentif untuk pemasangan PLTS atap. Di tengah kabar buruk akan naiknya harga minyak goreng dan kedelai, ternyata pemerintah diam-diam memberi kejutan istimewa bagi rakyat Indonesia. Salah satunya adalah lewat pemberian insentif untuk peralihan ke energi bersih menggunakan tenaga surya. Meski energi bersih masih dianggap tak bersentuhan langsung dengan hajat hidup, tapi efek penggunaan energi kotor juga sangat meresahkan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sering saya singgung mengenai dampak polusi ke perubahan iklim hingga menyebabkan bencana alam, kekeringan, hingga kepunahan bahan makanan. Pemerintah saat ini mungkin belum sempurna, tapi lewat insentif energi bersih ini sudah menunjukkan komitmen pemerintah bagi keberlanjutan bangsa, di mana anak cucu dari generasi kelak akan sangat bergantung pada pilihan yang kita ambil di masa kini. Salah satunya lewat komitmen terhadap efek perubahan iklim lewat transisi energi. Indonesia yang diberkahi intensitas sinar matahari sepanjang tahun akan sangat merugi jika tidak memanfaatkan pemberian Tuhan sebaik mungkin. Sebelumnya, seperti dilansir dari kumparan.com, pemerintah menyiapkan insentif untuk masyarakat yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Target penerima insentif ini adalah pelanggan PLN untuk kategori rumah tangga, bisnis, dan industri skala kecil menengah (UMKM), serta kategori sosial yang terdiri dari sekolah atau bangunan pendidikan, rumah sakit, dan rumah ibadah. Dilansir dari website aplikasi insentif Surya Atap, pemerintah telah menyiapkan 2.207 voucher bagi penerima insentif, di mana kategori bisnis mendapatkan alokasi terbanyak yakni 1.020 voucher. Kemudian kategori rumah tangga sebanyak 496 voucher. Kategori industri 390 voucher. Dan kategori sosial sebanyak 301 voucher. Untuk kategori rumah tangga, satu voucher insentif bernilai Rp1.450.000 per KWP. Untuk kriteria bangunan dengan daya listrik terpasang 1.300 sampai 5.500 volt ampere. Dengan minimal kapasitas PLTS atap terpasang 1 kW peak KWP. Lalu kategori sosial yang paling besar, satu voucher insentifnya bernilai 77 juta per 10 KWP untuk kriteria bangunan dengan daya listrik 50.000 sampai 200.000 volt ampere. Dengan minimal kapasitas PLTS atap terpasang 10 KWP. Kemudian untuk kategori bisnis, yang paling besar satu vouchernya bernilai 6.750.000 per 5 KWP. Untuk kriteria bangunan berdaya listrik 6.600 sampai 200.000 volt ampere. Dengan minimal kapasitas PLTS atap terpasang 5 KWP. Selanjutnya untuk kategori industri, yang terbesar satu voucher insentifnya bernilai Rp45.500.000 dengan kriteria bangunan dengan daya listrik terpasang 14.000 sampai 200.000 volt ampere dengan minimal kapasitas PLTS atap terpasang 10 KWP. Adapun insentif PLTS atap ini diberikan berdasarkan mekanisme performance based payment dengan menggunakan e-voucher.
di mana pemohon harus lolos tahap verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pemohon yang dapat mengajukan untuk bisa mendapatkan insentif ini adalah pelanggan PLN yang akan atau sedang dalam proses pemasangan PLTS atap. Dengan catatan pemasangan PLTS atap melalui kerjasama dengan badan usaha EPC, PLTS atap yang telah bersertifikasi dan terdaftar di Kementerian SDM, dan pemasangan baru yang belum beroperasi per 1 Desember 2021. Dalam acara peluncuran hibah SEF insentif PLTS atap ini, Kamis 10 Februari, Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan program insentif ini diharapkan bisa membuat PLTS atap lebih terjangkau dari segi ekonominya, sehingga menarik banyak minat masyarakat. Diharapkan adanya insentif ini dapat mencapai nilai keekonomian PLTS, sehingga investasinya jadi lebih menarik dan mendorong pemasangan PLTS atap lebih masif, dan pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian target EBT maupun penurunan emisi gas rumah kaca, ujarnya. Semoga saja lewat artikel ini akan semakin banyak pembaca tertarik untuk mengalihkan energi ke sumber yang lebih ramah lingkungan. Saya harapkan kuota penerima akan terus diperbesar hingga menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia. Saya yakin dengan edukasi yang baik, masyarakat akan sadar pentingnya transisi energi dan beralih ke pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya. Saya juga berharap akan ada sinergi antar kementerian dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Sudah saatnya Kementerian SDM berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan dan juga Kementerian Keuangan dalam menyatukan visi dan misi. Kalau perlu, pajak karbon yang digagas Menku bisa segera disuruhkan untuk insentif energi terbarukan, juga untuk pemulihan lingkungan dan ekosistem di dalamnya yang terkena imbas perubahan iklim.